tiba-tiba ada sosok yang sering terlihat di akun-akun Instagram yang menggambarkan itu sosok Tuhan Yesus gitu ya. Kayak dia jalan nyampirin aku, dia ngasih tangan aku tuh yang kayak gini ya. Dia nggak ngomong apa-apa, cuman dia senyum, dia ngasih tangannya ke aku. Dan itu tuh yang benar-benar tadinya kan gelap, itu gara-gara dia datang. Halo Sobat Tama, jumpa kembali bersama Tama. Kali ini Tama akan menyuguhkan video kesaksian seorang muslimah yang rajin sholat, pengajian dan lain-lain. Dia lahir dari keluarga muslim dan ayahnya seorang ustadz. Dia terima Tuhan Yesus karena pernah mimpi ada sosok yang mirip seperti di Instagram. Ternyata sosok itu adalah Tuhan Yesus datang menadahkan tangan. Luar biasa, perempuan ini telah bertemu Tuhan. Baik sobat, mari kita simak bersama. Selamat menyaksikan. Nama aku Siti Khadijah. Itu emang benar nama dari lahir, pemberian dari orang tua. Aku lahir di keluarga yang sangat amat kental dengan Islam. Aku anak keempat dari 5 bersaudara. Anggota keluarga aku, kakak-kakakku laki semua. Bapak aku, dia sekolahnya dari pesantren, dari Tebu Ireng di Jawa Timur. Dan dia adalah seorang imam masjid, ustadz, guru ngaji, orang terpandang lah di daerah rumahku. Dari kecil aku udah diajarin sama dia tentang ajaran Islam, tentang ngaji pun aku sama dia, sholat pun aku bareng dia yang ngajarin. Ya dia inilah guru aku gitu, sebagai ayah, sebagai guru. Dia yang ngajarin aku tentang Islam. Tiap malam Jumat kami pengajian pun bareng dia. Kalau dulu ada acara zikir pun aku ikutnya bareng dia. Benar-benar yang dia mengajarkan aku selayaknya anak muslim yang baik lah, menjadi anak yang teladan dalam muslim. Sampai aku pun mengaji tuh dari SD itu aku ngaji sama dia sampai aku udah lulus SMA itu masih tetap mengajikan sama dia tetap ngajarin aku ngaji, ngajarin aku sholat yang bener, ngajarin aku tentang ajaran-ajaran Islam. Bapakku meninggal di tahun 2017. Dia meninggal karena sakit, karena habis sholat dia langsung meninggal gitu. Orang-orang bilang dia meninggal husnul khotimah kalau orang muslim bilang ya. Tidak ada kepahitan setelah dia meninggal, semua berjalan lancar. Benar-benar ya kehilangan sosok ayah iya, cuman itu bukan alasan aku mengenal Tuhan kan. Semua berjalan lancar hidup. Ya udah, hidup selayaknya anak tanpa bapak aja, mesti mencari uang lebih ekstra, mesti banting tulang lebih ekstra karena kayak ibu aku juga sudah tua. Itu bapakku meninggal di umur 60 tahun gitu. Karena aku dari kecil kan hidup di lingkungan yang kandalkan Islam ya. Nggak pernah kepikiran siapa itu Tuhan Yesus. Yang aku tahu dia adalah Nabi Salmasi gitu, kandalan Islam. Nggak pernah kepikiran tentang orang Kristen gimana ibadahnya dengan Tuhan. Bisa dibilang benci dulu itu. Sebelum aku mengenal Tuhan, jujur aku kayak benci, kayak kasihan banget ya mereka nggak kenal Tuhan waktu aku di situ kan. Kayak nggak kenal Allah gitu. Tunggu sembah, aku sempat ada di posisi itu. Cuma itu kayak yang cuman unek-unek aku dalam hati aja. Aku tidak pernah menyampaikan itu kepada orang Kristen, kayak kasihan banget mereka gitu, nyanyi-nyanyi patung disembah gitu-gitu doang, kayak cuman ya karena sudah diajarkan dari kecil ajaran yang benar itu kan Islam gitu, kayak yang lain tuh salah, dan mereka sedikit mengajarkan kebencian juga kepada umat Kristen. Sampai akhirnya di tahun 2021 aku baru mengenal Tuhan itu di 2021, dan aku pun masih bertumbuh, masih harus banyak belajar. Sampai akhirnya di 2021 bulan Juli nggak lagi ada di titik terendah dalam hidup, nggak lagi struggle sama hidup, nggak lagi kecewa sama Tuhan yang sebelumnya. Tiba-tiba suatu malam, aku percaya sih sekarang kalau itu Roh Kudus yang bikin aku jadi kayak gini. Tiba-tiba aku kepikiran, Tuhan itu bisa bukan ya? Tuhan yang sebenarnya tuh Tuhan Yesus bukannya gitu. Kayak cuman pikiran-pikiran yang random aja bisa dibilang untuk saat itu. Terus kayak sadar, apa sih? Ngapain sih mikirin kayak gini gitu kan? Musyrik nih, dia bisa jadi murtad gitu. Enggak, ya kan. Kayak cuma mikir gitu. Malam itu juga dibikin nggak tenang, dibikin deg-degan. Kayak kita lagi dikejar sesuatu tapi nggak tahu dikejar sama siapa. Iya, Tuhan Yesus benar ada nggak sih gitu? Kalau benar ada, kenapa gue dilahirinnya kok nggak dari keluarga Kristen ya? Nah bisa tuh sebenarnya Tuhan ya gitu. Kayak di pikiran-pikiran kecil yang sebenarnya mengganggu itu. Itu malam aku ingat banget, aku langsung ambil air wudhu, aku langsung kayak sholat.
Aku langsung di dalam doa itu pas habis sholat malam itu aku pengen doanya, ya Allah maaf ya Dija kepikiran sama Tuhan yang lain, maaf ya Dija nggak mau jadi musyrik, Dija nggak mau jadi murtad, kayak minta pengampunan kan sama Allah. Terus habis itu juga aku doa, kalaupun ini caranya Tuhan untuk membawa aku ke jalan yang benar, aku minta petunjuk, kasih aku konfirmasi, kasih aku petunjuk aku harus apa, kayak kalaupun aku minta maaf aku udah terjatuh dalam dosa gitu, dan abis sholat tetap nggak bisa tidur gitu kan, kayak besoknya kepikiran lagi. Tiap hari itu kemanapun kaki aku melangkah, hidup aku tuh nggak tentram. Tiba-tiba aku lagi dikejar tapi aku nggak tahu dikejar sama siapa, kayak besok malamnya masih kepikiran. Terus lucunya aku lagi buka Instagram, ada ayat Alkitab yang itu adalah jalan dan kebenaran gitu. Kayak apa ini gitu kan, gak pernah follow tapi tiba-tiba ada ini akun itu di Instagram aku gitu. Itu masih kepikiran kayak mana ya orang Kristen itu ibadahnya, kok mereka bisa ya selalu mendapatkan damai sukacita, karena yang aku tahu Kristen itu merasa damai di dunia tapi tersiksa di akhirat gitu kan kalau yang. Terus malam kedua setelah aku melihat Instagram itu, dibuat kepikiran lagi, dibuat nggak nyaman hidupnya, dibuat nggak tenang, kayak kita lagi kayak deg-degan gitu loh Pak. Aku nggak tahu ya, itu yang aku rasain. Sholat malam lagi, karena emang itu kejadiannya sekitar jam berapa gitu aku lupa, pokoknya tengah malam aku sholat malam lagi. Aku doa lagi, doa yang sama Tuhan. Oh ya Tuhan, kalau emang aku harus pindah agama gitu, tolong kasih aku konfirmasi, kasih aku petunjuk. Dan kalaupun ini salah, ini kayak cuman godaan setan, aku minta maaf karena aku udah memikirkan hal yang seharusnya nggak aku pikirin. Habis sholat tetap nggak bisa tidur, kayak tetap dibuat kepikiran, dibuat nggak nyaman, kayak apa ini gitu, nggak tahu. Terus kayak udah itu aku mencoba untuk tidur kan, kayak udah tidur. Aku tidur, ingat banget jam 4 pagi aku mimpi aku lagi di tempat yang nggak tahu itu danau, nggak tahu itu hutan, karena dia kayak tempatnya gelap, banyak pohon-pohon, ada air, pokoknya kayak danau tapi tuh gelap banget, benar-benar gelap sampai kayaknya kita tuh susah, ketakutan gitu kan mau maju juga. Aku kan nggak pernah tahu ya sosok Tuhan itu siapa, Tuhan Yesus itu siapa gitu. Tiba-tiba ada sosok yang sering terlihat di akun-akun Instagram yang menggambarkan itu sosok Tuhan Yesus gitu ya. Kayak dia jalan nyampirin aku, dia ngasih tangan aku tuh yang kayak gini. Dia nggak ngomong apa-apa, cuman dia senyum, dia ngasih tangannya ke aku. Dan itu tuh yang benar-benar tadinya kan gelap, itu gara-gara dia datang benar-benar yang cerah, dianya tuh yang bersih, cerah, bersinar, kayak aku nggak tahu, aku merinding kalau ingat itu. Kayak apa ya, kayak yang dari gelap, tempat yang gelap, terus dia tiba-tiba datang ngasih tangannya ke aku. Terus aku langsung kebangunkan dari mimpi, kayak aduh mimpi apa nih, kenapa mimpinya kayak gini gitu. Aku itu ingat banget karena itu jam 4 subuh, aku langsung ambil air wudhu lagi, aku sholat untuk sholat subuh gitu kan. Kayak aku doa, Tuhan ya Allah maaf ya gitu, dia mimpinya mimpi kayak gini. Padahal sebelum tidur udah doa kan, kayak maaf ya mimpinya kayak gini, aku gak mau jadi murtad. Itu masih struggle, aku gak mau jadi murtad, jujur aja. Kayak aku tahu ini ajaran yang benar pada saat itu kan, nggak mau jadi murtad, nggak mau jadi musyrik, nggak mau jadi anak yang durhaka. Sholat masih, kerja pun dibuat kepikiran, mulai mencari tahu, kayak mulai mencari tahu di Google, mulai download akun Alkitab di Play Store, di handphone gitu. Besoknya masih dengan hati yang gak nyaman, masih dengan hati yang gak tentram, masih dengan perasaan yang takut, yang deg-degan, kayak lagi dikejar sesuatu, aku gak tahu itu apa. Dibuat gak bisa tidur, kayak dibuat orang yang gelisah gitu kan. Malamnya sebelum tidur pun aku kayak berdoa lagi, sholat lagi, kayak ya Allah tolong sih udah gitu, kalau emang harus menjadi pengikut Kristus, harus menjadi orang Kristen, ya udah tolong ini mah jangan gitu, nggak mau, karena aku tahu itu salah gitu. Dan terus kayak mohon maaf, ampunin Dija, kayak karena Dija udah mikirin Tuhan yang lain selain engkau gitu kan. Habis sholat, habis doa, tetap nggak bisa tidur. Dan pas aku tidur pun, aku dimimpi dengan hal yang sama. Dari semua mimpi tuh, aku tuh selalu megang tangan dia dan aku ngikut gitu kan sama dia. Aku bangun lagi dari mimpi tuh kayak aku nangis, kayak apa sih maunya Tuhan gitu kan. Kenapa sih Dija ini dilahirkan di keluarga Islam loh, janganlah. Dia juga lagi nggak
lagi baik-baik aja loh, lagi nggak ada perasaan struggle apa-apa, kenapa bisa mimpinya kayak gini? Dibikin nggak bisa tidur, dibikin nggak tenang. Pada satu kejadian, hati aku yang, oke Dija, kamu sudah disentuh sama Tuhan. Kalau bisa dibilang itu aku udah dijamah sama Roh Kudus. Aku udah dipilih sama Tuhan. Mulai detik ini aku percaya Tuhan sebenarnya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu juru selamat aku. Detik hati aku meyakinkan itu yang perasaan gelisah, gak bisa tidur, kayak lagi dikejar-kejar, deg-degan, ketakutan, itu yang benar-benar hilang. Kayak ada beban di badan aku tuh yang dicabut gitu, kayak benar-benar damai. Tiba-tiba aku kayak damai, anteng, tenang, tidur pun enak. Jadi pas aku ketahuan untuk pertama kalinya aku menjadi pengikut Kristus, yang di hati aku cuma Tuhan Yesus juru selamat, Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar. Aku percaya Tuhan karena atas dasar mau aku sendiri, bukan aja kan gak mau, aku cuma mau ada di jalannya Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus Kristus, sekarang aku gak mau yang lain, gak mau, karena aku maunya jadi pengikut Kristus. Di hati aku tetap Yesus Kristus itu sebagai juru selamat aku. Hati sama keyakinan aku tetap tertujunya sama Yesus Kristus. Karena perjalanannya juga cepat. Dari Juli aku kenal Tuhan, aku langsung ketahuan, aku langsung memikul salib, itu cepat banget, gak ada jeda kan. Tuhan, ini salib pertama Dija. Jadi apapun yang bakal terjadi, ya ini atas kehendak kamu, dan kamu gak akan meninggalkan aku. Demikian sobat kesaksian perempuan ini. Ternyata Tuhannya datang perempuan ini. Sobat Tama, cerita perempuan ini benar atau tidak? Hanya Sobat Tama yang tahu jawabannya. Masuk akal atau tidak? Hanya Sobat Tama yang menilainya, karena Mimin Tama yakin, Sobat Tama selaku warga net pada cerdas pasti akal sehatnya digunakan. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, Marangga Kasadayana.